Kelompok makar pemicu kerusuhan. Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya semakin berani melancarkan berbagai aksi-aksi terbuka. Para pengikutnya, yang terdiri dari kaum munafik, pendengki, dan pendusta, telah melakukan berbagai aktivitas yang mengarah makar terhadap otoritas Madinah. Di Kufah, kelompok makar ini berhasil merekayasa tuduhan terhadap Al-Walid bin Uqbah, dan memaksa Khalifah Utsman memberhentikannya. Posisi gubernur Kufah kemudian dipercayakan kepada Said bin Al-As. Bukan tugas yang mudah bagi Said bin Al-As, dan bukan pula jabatan yang dikehendakinya. Ketika sampai di Kufah, Said bin Al-As berkhutbah kepada para penduduknya. Demi Allah, sungguh aku telah diangkat untuk kalian dan sesungguhnya aku tidak menghendakinya. Akan tetapi, ketika Khalifah Utsman memberikan mandat kepadaku, maka aku harus menjalankannya. Ingatlah, sesungguhnya fitnah itu telah memperlihatkan kepalanya di antara kalian. Demi Allah, aku akan memukul mukanya hingga menghancurkannya atau ia mengalahkanku, dan sesungguhnya aku menjadi pemimpin bagi diriku sekarang. Said bin Al-As berusaha keras mengetahui situasi dan kondisi Kufah. Beliau berupaya memahami pandangan masyarakat, dan mempelajari sejauh mana fitnah telah menyebar. Kufah dihuni oleh kelompok Khawarij, orang-orang munafik, dan pendendam. Mereka sepakat untuk membentuk konspirasi, tipu daya, menebarkan fitnah, menguasai rakyat jelata, para pecundang, dan mempengaruhi pemikiran orang-orang Baduy. Situasi Kufah saat itu sudah cukup memanas, dan Said bin Al-As segera mengirimkan surat laporan kepada Khalifah Utsman. Sesungguhnya, penduduk Kufah telah mengalami kekacauan. Mereka yang terhormat direndahkan, yaitu mereka yang pertama dan dahulu masuk Islam, sedangkan yang menguasai wilayah tersebut adalah para pendatang dan orang-orang Baduy, hingga tidak menghormati mereka yang layak mendapatkan penghormatan dan tidak peduli dengan kejahatan. Mendapatkan surat laporan dari Kufah, Khalifah Utsman meminta Said untuk menertibkan serta meredakan situasi dan kondisinya. Khalifah Utsman juga memerintahkan kepada Said untuk menggolongkan penduduk Kufah berdasarkan orang yang pertama-tama dan terlebih dahulu masuk Islam, keterlibatan mereka dalam jihad, mengutamakan ulama dan orang jujur, dan mau berjuang. Salah satu bagian dari surat perintah Khalifah Utsman kepada Said adalah, utamakanlah orang-orang yang pertama-tama dan dahulu masuk Islam, dan mereka yang berhasil menaklukkan wilayah itu dengan seizin Allah. Jadikanlah yang baru datang di wilayah tersebut setelah penaklukannya seperti masyarakat Baduy, untuk mengikuti mereka yang pertama-tama dan terlebih dahulu masuk Islam, dan yang berjuang. Kecuali, jika mereka yang dahulu masuk Islam dan berjuang ini telah merasa berat untuk berjihad dan memperjuangkan kebenaran hingga meninggalkannya, sehingga harus diganti dengan generasi sesudahnya. Jagalah posisi dan tempat masing-masing warga. Berikanlah kepada mereka semua bagiannya dengan tepat, karena dengan mengenal warga, akan mampu merealisasikan keadilan di antara mereka. Said bin Al-As segera melaksanakan instruksi dari Khalifah Utsman bin Affan. Sedangkan di Madinah, Khalifah Utsman mengumpulkan para sahabat dan semua perwakilan dari golongan masyarakat untuk menyampaikan situasi yang ada di Kufah, serta instruksi yang telah diberikannya kepada Said bin Al-As. Para sahabat dan tokoh-tokoh penduduk Madinah membenarkan keputusan Khalifah Utsman bin Affan. Mereka berkata, "Wahai Khalifah, Anda telah mengambil keputusan secara tepat, dan jangan sama sekali merasa bersalah terhadap pembuat fitnah. Janganlah Anda mengutamakan mereka, dan jangan pula memberikan kepada mereka yang bukan haknya dan tidak berkompeten. Sebab apabila suatu tugas dan tanggung jawab diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tidak akan bisa memperbaikinya, melainkan justru merusaknya." Dan kepada para penduduk Madinah, Khalifah Utsman berkata, Wahai penduduk Madinah, sesungguhnya orang-orang telah bergerak ke arah fitnah tersebut dan siap menghadapinya. Mereka berpegang teguh pada kebenaran. Aku akan memberitahukan kepada kalian sejumlah informasi secepat mungkin. Sementara itu, upaya Said bin Al-As untuk melaksanakan perintah Khalifah Utsman ternyata cukup berat. Para kelompok makar dan kaum Baduy keberatan jika mereka harus mengutamakan orang yang pertama dan lebih dahulu masuk Islam, yang berjihad, yang menghadapi banyak cobaan,
yang berpengetahuan, dan yang paling takwa dalam majelis-majelis, dalam kepemimpinan, dan musyawarah. Mereka kemudian mencela para pemimpin terkait kebijakan tersebut, dan menganggap musyawarah sebagai diskriminasi dan meremehkan mereka. Kaum makar dan munafik memanfaatkan situasi ini, untuk menyebarkan provokasi melawan khalifah dan pemerintahan Islam. Mereka juga menolak keberadaan Gubernur Said bin Al-As, dengan menebarkan fitnah murahan untuk menyudutkannya. Secara umum, masyarakat Kufah menolak dan tidak mempercayai berbagai fitnah, yang menyudutkan Khalifah Utsman dan Gubernur Said bin Al-As. Penolakan ini membuat kelompok makar bergerak secara rahasia. Dengan penolakan oleh sebagian besar umat Islam, kelompok makar ini menyebarkan hasutannya kepada kaum Badui, penjahat, mereka yang pernah mendapatkan hukuman, dan sejenisnya. Kaum makar ini merekrut orang-orang munafik, kaum Badui yang polos, para kriminal untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Mereka berhasil membentuk organisasi rahasia, menempatkan sejumlah pengikutnya di kota-kota besar dan daerah, sekaligus membentuk jaringan komunikasi rahasia di antara mereka. Abdullah bin Sabah memiliki peran besar dalam membentuk organisasi rahasia ini. Cabang-cabang utama mereka berada di Kufah, Basrah, dan Mesir. Mereka juga memiliki sejumlah pengikut di Madinah dan Syria. Abdullah bin Sabah terus memberikan semangat kepada pengikutnya dengan berkata, "Bangkitlah kalian dalam urusan ini. Gerakkanlah organisasi ini dan mulailah untuk melawan para gubernur dan pemimpin kalian yang diangkat oleh khalifah. Perlihatkanlah seolah-olah kalian sedang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, agar orang-orang bersimpati kepada kalian. Ajaklah mereka untuk mendukung kesuksesan agenda ini." Abdullah bin Sabah bergerak ke berbagai wilayah untuk menyebarkan provokasi dan mencari pengikut. Dia pernah pergi ke Syria, namun Gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil membendung pergerakannya. Abdullah bin Sabah kemudian pergi ke Basrah, dan menginap di rumah Hukaim bin Jibilah. Basrah saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Amir bin Quraish, sosok yang bersikap adil, tegas, dan soleh. Abdullah bin Sabah memilih menginap di rumah Hukaim bin Jibilah, seorang pencuri kawakan dan dikenal berbahaya. Hukaim saat itu sedang dalam masa tahanan rumah, karena telah mengambil tanah kafir Zimmi dan umat Islam. Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada Khalifah Utsman, dan Abdullah bin Amir sebagai gubernur Basrah mendapatkan instruksi dari Madinah. Penjarakanlah Hukaim bin Jibilah di Basrah dan jangan biarkan ia keluar sampai ia bertaubat. Abdullah bin Sabah mendatangi rumah Hukaim, dan berhasil merekrutnya sebagai pengikut. Hukaim juga menyerahkan daftar nama penduduk Basrah, yang memiliki sifat sama dengan dirinya kepada Abdullah bin Sabah. Orang-orang itu pun didatangi Abdullah bin Sabah, mencuci otaknya, dan kemudian menjadi kaki tangannya. Kedatangan Abdullah bin Sabah diketahui oleh Abdullah bin Amir. Beliau yang mengetahui sepak terjangnya, segera memanggil Abdullah bin Sabah. Gubernur Basrah itu bertanya kepadanya, "Siapakah kamu?" Abdullah bin Sabah menjawab, "Aku adalah seorang ahli kitab yang berkeinginan masuk Islam dan kemudian masuk Islam, serta ingin berada di dekatmu dan menetap di tempatmu." Abdullah bin Amir berkata dengan tegas, "Apa maksud perkataan yang kudengar ini darimu? Menyingkirlah dariku." Abdullah bin Amir mengusir Abdullah bin Sabah dari Basrah. Dia kemudian pergi ke Kufah mencari pengikut, dengan mendekati orang-orang yang memiliki perilaku sama dengan Hukaim bin Jibilah. Said bin Al-As, gubernur Kufah, segera mengusir Abdullah bin Sabah. Pengusiran itu membuat Abdullah bin Sabah pergi ke Mesir dan menetap di sana. Dia membangun jaringan rahasianya dengan memanfaatkan para kriminal, orang-orang bodoh, dan orang-orang Islam tapi munafik. Dari Mesir inilah, Abdullah bin Sabah mengendalikan jaringan rahasia dengan para pengikutnya di Basrah, Kufah, dan Madinah. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.